Yang terhormat Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Bapak Dr. Ateng Hartono SEMSI. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten, dan Kota beserta jajaran, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dan selamat bergabung dalam rapat kerja nasional pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, Jumat 13 Januari 2023, kita dapat hadir bersama dalam acara Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin dengan topik Dukcapil Belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Hadirin dimohon duduk istirahat. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Supriyadi. Kepada Saudara Supriyadi, kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Deputi, Bapak Ses, Bapak Direktur, Ibu Direktur, dan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul dalam acara Rapat Kinerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih sayang-Mu sungguh
terbentang luas tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersujud. Ya Allah, hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan malapetaka, agar kami dapat mewujudkan cita-cita kami bagi negara yang sejahtera, adil dan makmur, selalu berada dalam naungan ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Rabbi shrahli sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bapak Andi Kriarmoni, SE, SIPMM. Dengan hormat, kami persilakan. Terima kasih. Laporan penyelenggaraan Rakernas dengan tema Dukcapil Belajar Seri 2 tahun 2023, Jumat 13 Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SMH. Yang kami hormati, Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Bapak Dr. Atang Hartono, SE, MSI. Yang kami hormati, Bapak Sesdijen Dukcapil, Pak Hani Sopia Rustam. Yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan Direktur, pejabat eselon 3-4 pejabat fungsional di lingkungan Dijen Dukcapil. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, beserta jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, serta dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara Dukcapil Belajar Seri 2 tahun 2023, Jumat pagi hari ini. Rakernas ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan kompetensi aparatur Dukcapil, dan kita juga berbagi informasi, sosialisasi kebijakan, dan menyamakan standar pelayanan administrasi, dan telah diundang Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia beserta jajarannya. Pada acara Dukcapil Belajar pagi ini akan disampaikan materi berjudul Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi atau disingkat REGSOSEK 2022-2023 oleh Bapak Dr. Ateng Hartono, SE, MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia melalui kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi atau REGSOSEK 2022-2023 memerlukan partisipasi dan dukungan dari Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan data registrasi yang akurat hasil dari sinergitas antara Dinas Dukcapil dan BPS Republik Indonesia. Demikian laporan penyelenggaraan Rakernas bertema Dukcapil Belajar Seri kedua yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Dirjen untuk membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan untuk kita semua. Terakhir yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir batin
bila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan kepada Bapak Ibu hadirin Dukcapil belajar ini diucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Hadirin berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus membuka acara secara resmi Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin dengan topik Dukcapil Belajar seri kedua. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Mbak Iis Sumira, terima kasih. Pak Andi, terima kasih. Rekan-rekan semuanya dari Aceh sampai Papua. Dari yang paling ujung di Miangas, sampai dengan di Pulau Rote, selamat pagi, selamat siang, ya. Juga yang terhormat sahabat saya Pak Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial, kawan-kawan dari BPS yang semakin hari semakin akrab, semakin harmonis, semakin terbangun chemistry-nya sejak persiapan sensus penduduk di 2020. Sudah kita awali 5 tahun sebelumnya dari 2015-2016. Ini alhamdulillah semakin kuat sinergi antara Kemdagri dengan BPS, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil bersama teman-teman di Deputi Statistik Sosial. Nah, acara pagi hari ini itu khusus bagaimana kita membangun satu data dan kolaborasi antara BPS dengan Dukcapil dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Karena pada hakikatnya pemerintahan itu satu. Kita melayani masyarakat dengan satu pemerintahan yang sama. Presidennya sama, ya, negaranya sama, maka di mata masyarakat pemerintahan itu sesungguhnya satu. Karena urusan pemerintahan berbeda-beda, maka lahirlah kementerian, lembaga, dan badan untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu. Nah, dengan banyaknya lembaga, maka koordinasi, sinergi itu harus terus diperkuat. Kolaborasi, sinergi, koordinasi melahirkan energi baru yang lebih besar dibandingkan bila kita bekerja sendiri-sendiri. Sekali lagi, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi akan melahirkan energi baru yang lebih besar, yang lebih kuat bila dibandingkan kita bekerja sendiri-sendiri. Maka pagi hari ini kita minta khusus dari BPS, nanti Pak Ateng Hartono atau yang mewakili bisa menyampaikan bagaimana kolaborasi dalam Reksosek, sinergi dalam Reksosek, ya, koordinasi dalam Reksosek, dan pengolahan data berikutnya. Termasuk bagaimana kita berbagi pakai data. Nah, ini tentu dalam kerangka undang-undang yang mengatur BPS, undang-undang yang mengatur Adminduk, undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Nah, data yang kita hasilkan itu diawali dari proses di Dinas Dukcapil, yaitu pendataan. Sama, BPS juga melakukan pendataan, di Dukcapil juga melakukan pendataan. Di Dukcapil, proses registrasi, pemberian identitas, pendataan kependudukan adalah bagian day to day, hari demi hari yang harus kita lakukan. Maka teman-teman, output pendataan itu yang harus cepat diberikan itu ada dua. Pertama, pemberian identitas, cerminnya adalah KTPL dan KIA, itu cerminnya. Sehingga kalau dibalikkan ke wajah kita, akan tampak wajah kita di KTPL dan KIA itu bagus atau tidak. Respon masyarakat akan muncul. Beberapa daerah di WA ke saya terima kasih banyak sekali daerah-daerah yang sudah memberikan respon yang cepat, sehingga positif. Ya, banyak sekali
Di wilayah Bali hampir semuanya positif. Tidak ada lagi respon-respon negatif terkait dengan KIA dan KTP yang sampai ke pusat. Tinggal Sumatera Utara, ini yang responnya masih banyak yang negatif terkait dengan penerbitan KTP elektronik. Kemudian di beberapa tempat, misalnya Kabupaten Tangerang, di kecamatan-kecamatan tertentu disebutkan ke saya. Nah, tolong dicek saja, dipastikan. Karena pengaduan belum tentu benar. Tetapi ini harus menjadi perhatian kita. Karena masyarakat itu tahunya, KTPL itu Dukcapil. Punglinya pun di desa, yang disalahkan Dukcapil. Punglinya di kecamatan, yang disalahkan Dukcapil. Maka ini tugas kita untuk mengecek semuanya. Jadi proses pemberian identitas itu cerminnya di KTPL dan KIA. Nah, kalau dokumen yang pemberian identitas disimpan di Dukcapil sewaktu-waktu bisa dibuka adalah biodata kependudukan. Teknisnya seperti itu. Teman-teman Kadis pasti sudah tahu. Kemudian di bidang pencatatan sipil, output dari pendataan adalah akte kelahiran. Jadi teman-teman semua jangan lupa, kalau ada bayi lahir, segera kerjasamakan agar datanya masuk, itu dengan rumah sakit, puskesmas, bidan penolong persalinan. Ini penting sekali. Dan beri mereka kesempatan untuk melakukan pendataan secara online. Jadi beri kerjasama seperti yang bagus sekali dilakukan di Kabupaten Kuburaya. Terima kasih Kadis Kuburaya yang bisa menerbitkan akte kelahiran SIMD. SIMD itu artinya lahir hari itu, akte kelahirannya lahir, keluar tanggal itu. Misalnya bayi lahir hari ini Jumat. Akte kelahirannya lahir juga hari ini. Nah, ini bagus. Bayi lahir keluar dari rumah sakit dapat akta itu bagus. Tetapi ini menjadi terobosan baru. Bayi lahir dapat akta SIMD pada hari yang sama tanggal kelahirannya. Nah, tentu ini ada daerah yang belum bisa karena ada tradisi memberi nama itu setelah 5 hari, setelah 7 hari, setelah 40 hari, nggak apa-apa. Yang penting yang daerah-daerah yang bisa SIMD dibuat akta kelahiran SIMD. Bayi lahir hari itu dapat akta hari itu. Karena aktenya sudah bisa dikirim ke bidan, langsung dicetak di bidan itu. Dikirim ke puskesmas, dicetak di puskesmas itu, dikirim ke rumah sakit, langsung dicetak di rumah sakit itu. Ternyata banyak sekali kemudian yang ini menjadi brandingnya rumah sakit. Lahir, orang tua nggak perlu urus akte, diuruskan di rumah sakit. Puskesmas juga begitu, bidan juga seperti itu. Yang penting diberitahu dari kita bahwa masyarakat mengurus akte kelahiran itu gratis. Ya, sehingga kita tidak perlu tidak boleh menerima uang dari bidan, dari rumah sakit karena kita menerbitkan akta, tidak boleh. Ini rekan-rekan yang perlu saya sampaikan dan menggarisbawahi kembali yang tadi sudah disampaikan Pak Andi, daerah-daerah yang kepala dinasnya diganti, dilantik, tolong tanya sudah diberikan SK dari Mendagri atau belum. Kalau belum, tolong teman-teman beritahu Pak Bupati, jangan saya diberhentikan dulu, jangan saya dilantik dulu, biarkan saya tetap di Dukcapil, ya, karena tanda tangan elektronik yang diberikan itu melekat pada teman-teman semua. Ini kawan-kawan semuanya pagi hari ini, semoga terus sehat, terus sukses, tetap semangat melayani dengan semangat terbaik kita. Ya, jadikan ini sebagai pintu-pintu ibadah, pintu-pintu penghapus dosa, dan pintu-pintu pembuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu, salam sehat, salam hangat dari Pasar Minggu Jakarta. Salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Judan. Mas Ateng, terima kasih banyak sudah hadir. Alhamdulillah, Langsung, iya. matur nuwun, Iya. matur nuwun. Iya, tadi saya menyimak Prof sambutannya. Nggih. Nggih. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah memberikan arahan serta membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara yaitu sesi penyampaian materi, sesi diskusi, serta tanya jawab. Dengan tema, Kebijakan Satu Data Indonesia dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi tahun 2022
2023 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Insinyur Diana Anggraini, MSI, selaku Kepala Subdit Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Ibu Insinyur Diana Anggraini, MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Atas seizin Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Judan Arifakullah, saya Diana Anggraini akan memandu acara Dukcapil Belajar pada hari ini, membahas tentang kebijakan Satu Data Indonesia dalam Reksosek 2022-2023 yang langsung akan dinarasumberkan oleh yang berkekuatan langsung oleh Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Bapak Dr. Ateng Hartono, SE, MSI. Assalamualaikum Pak Ateng, Pak Deputi. Waalaikumsalam, Bu Diana. Sehat Ibu? Sehat selalu, alhamdulillah. Demikian juga dengan Pak Ateng. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ateng bisa bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Kami sampaikan kepada Bapak bahwa hari ini kami telah hadir bersama seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten, Kota, dan Provinsi beserta jajaran untuk seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, yaitu membangun satu data dan kolaborasi BPS dan Dukcapil, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai acara hari ini. Kita ada 1 jam ke depan, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah paparan yang akan disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Yang sesi kedua adalah kita buka untuk tanya jawab oleh Kepala Dinas Dukcapil beserta Bapak Ateng. Untuk waktu dan layar kami langsung serahkan kepada Bapak Ateng Hartono. Monggo Bapak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Bapak Prof. Judan Arifakullah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat tinggi madya di Dirjen Dukcapil, Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala Dinas Dukcapil. Saya sangat senang sekali Prof. Judan karena bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan Kabupaten Kota. Bapak Ibu yang hadir juga dalam pertemuan ini, selamat pagi dan salam sehat semuanya. Mohon maaf tadi saya menyimak Prof. Judan juga, tapi sedikit terlambat karena alhamdulillah tadi jam 7:30 lebih Pak Mendagri hadir di BPS, Pak Tito. Alhamdulillah saya dengan bersama Eselon 1 dan Kepala BPS sempat berbincang dulu sebelum jam 8 ini langsung beliau juga ada acara dengan kami. Prof. Judan pada pagi ini alhamdulillah Pak Mendagri hadir, salah satunya dalam rangka beliau memberikan arahan 3 hal utama. Yang pertama Reksosek, yang kedua Sensus Pertanian 2023, dan yang ketiga inflasi. Karena beliau sekarang sedang diamanahkan Bapak Presiden untuk bersama-sama mengawal inflasi. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk salah satu negara yang bisa untuk mengawal atau mengendalikan inflasinya. Bapak Ibu semuanya, USA saja terlambat Prof ya. USA negara maju terlambat sehingga inflasinya cukup jebol. Tadi pas kami berbincang dengan Pak Mendagri, Bapak Kepala BPS dan Pak Mendagri, ada satu hal yang saya catat dari arahan Pak Mendagri bahwa kerjasama ya untuk mengawal terutama programnya Bapak Presiden dalam rangka kemiskinan ekstrem, kemiskinan itu terus dijalin harus dengan kementerian. Salah satunya yang paling penting kata beliau itu BPS dengan Dukcapil ya, Dukcapil karena sudah bergerak untuk pemutakhiran datanya sudah termasuk yang terbaik di nasional ini, Prof. Prof. Judan yang saya hormati, pertama
mengacu kepada arahan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang beliau sampaikan pada rancangan Undang-Undang APBN atau Nota Keuangan tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2022. Beliau menekankan salah satunya demikian, reformasi perlindungan program perlindungan sosial itu diarahkan pada perbaikan. Perbaikannya apa? Perbaikannya basis data. Beliau menekankan bahwa arahannya perbaikan pada basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Serta ada dua, harapannya nanti Reksosek ini dapat berjalan serta untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Prof. Judan dan Bapak Ibu semuanya, dalam rangka mewujudkan arahan Bapak Presiden tersebut, salah satu yang kami juga tadi menindaklanjuti arahan Prof. Judan, bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Otomatis kalau kita berbicara data tentang program, data tentang variabel-variabel yang dipenduduk, maka ini akan sangat erat kaitannya dengan data Dukcapil. Karena itu, momen pertemuan pagi ini sangat senang sekali Prof. Judan. Mudah-mudahan selain tadi yang Prof. Judan sudah sebutkan bahwa alhamdulillah kami terus melakukan kerjasama BPS dengan Dirjen Dukcapil, diawali oleh bahkan sebelum sensus penduduk, bahkan saya juga minggu yang lalu alhamdulillah soal di tempatnya Prof. Judan. Bapak Ibu semuanya, untuk mewujudkan satu data ini leveling mikro, leveling small area, yaitu pada kabupaten kota akan sangat bagus sekali. Karena data berasal dari kabupaten kota breakdown lagi sampai satuan terkecil. Karena itu saya berharap juga Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil mohon juga bersama-sama dengan BPS bersama-sama kita untuk nasional, untuk Indonesia, untuk satu Indonesia mewujudkan satu data BPS dengan Dukcapil. Bapak Ibu semuanya, dalam rangka mewujudkan satu data tersebut, kami melakukan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dan adaptif. Maksudnya, BPS melakukan survei pendataan awal Reksosek. Kemudian Reksosek juga tentunya kita berupaya terus Bapak Ibu bagaimana untuk mengawal ada dua hal yang kita kawal. Baik mengawal cakupan yaitu bagaimana sebaran lain sebagainya dan juga kualitas. Nah, dalam rangka mengawal kualitas tentunya ini berpedoman juga karena tadi judulnya satu data Indonesia ke dalam prinsip data SDI. Bapak Ibu kalau kita cermati prinsip satu data Indonesia itu minimal 4 hal. Kalau kita bicara kualitas data, kalau kita akan mewujudkan satu prinsip SDI, maka 4 syarat hal ini sesuai dengan Perpres harus dijaga. Perpres satu data yaitu Perpres 39 tahun 2019. Yang pertama, standar datanya. Data tersebut harus memiliki standar yang bisa kita digunakan semuanya. Standar yang mendasari ke data tertentu. Izin, sepertinya Pak Deputi terputus jaringannya. Bapak Ibu izin, gimana Bapak Ibu teman-teman dari BPS? Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Izin teman-teman BPS.
Mohon maaf Prof. Judan tadi sempat terputus nih. Silakan Bapak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Prof. Judan, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi Alhamdulillah dalam rangka kita menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kami terus berupaya untuk mewujudkan satu data. Salah satunya data program yang diarahkan ke program perlindungan sosial. Tadi saya tidak terputusnya, untuk data tersebut kita harapannya memenuhi prinsip datanya. Nah, Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran, kalau prinsip data ini kita harus ada standar datanya, tadi saya ulangin lagi, baik tentang konsepnya, definisinya, klasifikasi, ukuran satuannya. Nah, data itu sendiri harapannya memiliki metadata atau informasi untuk menjelaskan variabel-variabel data ini agar kita mudah memperolehnya. Data harus bisa dibagi pakai atau interoperabilitas, dan data juga memiliki kode referensi yang sama. Nah, itu harapannya kita bersama-sama untuk dapat mengawal arahan Bapak Presiden. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagaimana yang kami lakukan dalam rangka mengawal arahan Bapak Presiden tersebut. Coba next slide-nya. Nah, ini Alhamdulillah juga arahan Bapak Presiden yang sudah saya kemarin di Prof. Judan juga, Bapak Mendagri juga memberi dukungan terhadap pendataan Regsosek yang BPS lakukan. Mohon izin ini saya putar kembali Prof. Judan videonya agar ini memberikan semangat juga ke teman-teman saya dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas di Dukcapil di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini, saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat kepada Badan Pusat Statistik BPS yang telah mendapatkan kepercayaan atau amanah Bapak Presiden untuk melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Regsosek mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Data hasil registrasi sosial ekonomi akan menjadi basis data yang berkualitas dan andal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya untuk berbagai kebijakan, khususnya program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya kegiatan ini, saya dan seluruh jajaran Kemendagri mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022 kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan desa agar memberikan dukungan melalui pemantauan dan pengawalan, pendampingan, serta bantuan yang diperlukan agar proses ini dapat terlaksana dengan lancar. Sukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, mencatat untuk membangun negeri. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, pertolongan kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa negara yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, Prof. Judan dan Bapak Ibu, Bapak Mendagri, Bapak Tito, bersama-sama ini berdasarkan testimoni beliau juga dan berdasarkan radiogram juga dari Kemendagri. Alhamdulillah kami BPS termasuk juga dengan Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia di kabupaten kota melakukan kerjasama dalam rangka mengawal. Mudah-mudahan data ini juga akan bisa kita manfaatkan bersama, terutama dengan Bapak Ibu yang di Dukcapil kabupaten kota juga. Nah, Bapak Ibu tentang Regsosek. Nah, Regsosek ini merupakan satu sistem, Bapak Ibu, satu sistem data. Sistem data yang terdiri dari seluruh penduduk yang dipotret ke dalam variabel yang pernah profil. Kemudian memotret juga variabel tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan. Dan ini terhubung. Data ini harus terhubung dengan data induk kependudukan, yaitu terhubung dengan NIK-nya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Judan. Ini terus kita bangun, serta basis data yang lainnya. Jadi bukan hanya dengan NIK, tetapi basis data yang ada di kementerian lembaga yang lainnya. Nah, harapannya dengan kita membangun satu survei yang sudah sensus yang sudah kita lakukan melalui Regsosek,
maka kita dapat menangkap bagaimana dinamika terkait dengan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga harapannya dengan kita mengetahui dinamika atau gradasi tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang misalnya desil 1 sampai dengan desil yang ke atas, maka harapannya ini akan semakin membantu dalam pelayanan publik. Dan tentunya harapannya ini bisa dijadikan ke depannya sebagai data rujukan dalam rangka integrasi data program perlindungan sosial dan juga dalam rangka data untuk pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu, ini apa bedanya sensus penduduk dan sensus lainnya dengan Reksosek? Nah, pertanyaannya demikian. Nah, bedanya yang pertama persamaannya dikumpulkan sama secara sensus. Bedanya sama yang kedua dilakukan door to door otomatis. Bedanya di dalam Reksosek, pertama kali sebelum teman-teman mendata keluarga di wilayah satuan lingkungan setempat, Prof. Judan dan Bapak Ibu kami menamakan satuan lingkungan setempat. Di Jawa itu namanya RT, di Sumatera Nagari, di Sulawesi Utara lingkungan. Saya tahu kepala lingkungannya. Nah, sebelum teman-teman mendata door to door, teman-teman melakukan verifikasi data prelis kami ke Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Ketua RT tersebut. Nah, hasil verifikasi door to door kami juga menanyakan, mengidentifikasikan mana-mana yang menurut ketua RT-nya dinamakan miskin, kemudian kami melakukan foto terhadap keluarga yang tadi miskin menurut ketua satuan lingkungan setempat. Dengan demikian, kami berharap data tersebut juga selain dari indikator statistik juga ada yang namanya fotonya. Bapak Ibu, kami juga melengkapi teman-teman dalam melakukan pendataan, teman-teman melengkapi dengan cara men-tagging bangunan yang ditempati oleh keluarga tersebut. Jadi ada tagging, ada foto, ada data kita yang rinciannya variabel kita tanyakan. Mudah-mudahan dengan dikawal tersebut ini memberikan harapan data tersebut semakin komprehensif. Bapak Ibu, kami melakukan tagging karena kami dalam melakukan tugasnya berdasarkan wilayah kerja statistik, yaitu RT ataupun nagari ataupun tadi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, apa saja gambaran informasi yang kita peroleh dari Reksosek ini? Nanti di dalam Reksosek yang utama tentunya kita memperoleh informasi kependudukan dan juga ketenagakerjaan. Kita juga dapat memperoleh informasi bagaimana kondisi perumahannya, bagaimana kondisi lantainya, kondisi atapnya, kondisi dindingnya, lain sebagainya. Kita juga mengetahui bagaimana indikator variabel kesehatan dan bahkan juga disabilitas. Itu kita potret dan kita juga memotret, kita menanyakan tentang perlindungan sosial, pendidikan juga kita tanyakan dan juga untuk pemberdayaan ekonomi. Ketika masyarakat ada yang usianya dewasa, kita tanyakan apakah dia memiliki usaha di dalam keluarganya tersebut. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan data ini akan semakin bermanfaat bagi negara tercinta kita ini. Alhamdulillah ini sudah dilakukan pada tahun yang lalu, Bapak Ibu semuanya, mulai pada awal 15 Oktober, dan pada Januari ini kami melakukan mulai mengarah ke pengolahan. Next slide-nya. Bapak Ibu semuanya, nah timeline yang kami jaga sebagai gambaran di sini yaitu pada Juli sampai dengan Desember kami sudah melakukan persiapan-persiapan. Alhamdulillah juga termasuk komunikasi dan koordinasi sampai dengan pendataan lapangan. Bapak Ibu, dalam rangka tadi tujuan registrasi sosial kita untuk menangkap bagaimana tingkat kesejahteraannya, maka kami membuat yang namanya model PMT, Proxy Min Test. Gambaran intinya model PMT ini kita untuk pemeringkatan ya kondisi penduduk. Kemudian di bulan Juli Desember juga kita melakukan uji coba FKP. Beda yang keduanya setelah tadi data diperingkatkan, kemudian kita disusun berdasarkan RT, nanti akan dilihat penduduknya dari desil yang bawah sampai dengan desil yang paling atas sampai dengan desil yang bawah. Pemeringkatan ini nanti kita akan bawa namanya ke forum konsultasi publik dan nanti akan dikontrol oleh ketua SLS, kepala desa, petugas kami, fasilitator, dan lain-lain dalam rangka kita mengawal. Bapak Ibu semuanya, dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan, yang insya Allah kami akan kawal sampai dengan bulan Juli,
ada satu titik yang ini sangat penting sekali, yaitu pengolahan data. Dilakukan pada bulan Januari ini sampai dengan Maret. Dalam rangka kita mengawal pengolahan data, salah satunya melalui pemadanan data dengan Nikdukcapil. Terima kasih Prof. Judan atas sambutannya. Ini saya bersama teman-teman tim teknis langsung mendapat arahan, langsung berdiskusi di ruangan Prof. Judan, dan nanti kami siap untuk menindaklanjuti secara cepat sehingga pada bulan Juni ini, Juli, data ini akan bisa kami akses bersama. Dan kemudian juga data-data tersebut ini sangat penting sekali dalam rangka kita mewujudkan tadi yang saya sebutkan, pemeringkatan status kejahatan keluarga yang akan dibawa nanti dalam FKP, itu yang slide berikutnya. Itu secara global bagaimana kita mengawal Regsosek. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini awal kami sedang proses terus melakukan bagaimana data-data ini agar bisa untuk dipublikasikan. Nah, selain itu tentunya Bapak Ibu semuanya, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk mewujudkan data Regsosek ini BPS terus bekerja sama dengan KL lainnya, termasuk tadi dengan timnya Prof. Judan yang terus kita bangun sudah cukup lama. Kami juga mendapat data dari kementerian lain. Yang pertama, kami sudah dapat data dari Kemenaker, kami juga data Kemenbud, kami juga dari PLN, dan kami juga dari Prakerja, serta data-data yang lainnya. Data-data itu nanti akan kami pemadankan sehingga harapannya program-program perlindungan sosial akan semakin mengetahui di mana yang dapatnya. Karena terus terang aja Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan pertanyaan kepada keluarga, bisa jadi ada errornya. Dalam rangka kita mengeliminir error tersebut, maka harus ada kerjasama dengan kementerian yang lainnya, sesuai dengan tupoksinya, bansos ataupun kegiatan pemberdayaan yang berada di kementerian tersebut. Nah, dalam rangka tadi juga kami mewujudkan satu data, sekarang kami sedang proses untuk penyusunan platform kemiskinan ekstrim. Kemiskinan sehingga kita akan mengetahui bagaimana posisi wilayah-wilayah kantong kemiskinan, penduduknya ada di mana, apakah daerah pedalaman, daerah pesisir, dan daerah yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan Regsosek yang sudah kita himpun bersama teman-teman BPS termasuk teman Dukcapil di daerah ini akan memberikan aspek manfaat bagi kementerian lain, bagi negara, dan bagi masyarakat ini, sehingga program Bapak Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim ini mudah-mudahan akan cepat terwujud dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu beberapa hal yang secara globalnya Prof. Judan yang bisa saya share, saya sampaikan. Terakhir, ada testimoni juga dari Ibu Menteri Keuangan. Mari kita simak bersamanya Bapak Ibu semuanya bagaimana dukungan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Data registrasi sosial ekonomi atau sering disebut Regsosek adalah data dasar program perlindungan sosial yang akan sangat bermanfaat di dalam pembuatan kebijakan, menyusun program-program untuk pengurangan kemiskinan, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan tentu sangat berguna dan bermanfaat untuk pengelolaan keuangan negara yang berhasil guna secara maksimal. Data Regsosek diharapkan dapat membuat berbagai program-program perlindungan sosial akan menjadi targeted, lebih efektif, dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan kehadiran negara. Pendataan awal Regsosek tahun 2022 akan menjadi kunci sangat penting untuk mengarahkan kebijakan di dalam penguatan perekonomian Indonesia, terutama pada masa-masa yang sangat menantang saat ini. Saya berharap registrasi sosial ekonomi oleh BPS akan berhasil dengan baik dan menghasilkan data yang kredibel, tepat, dan akurat. Sukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi mencatat untuk membangun negeri.
Demikian Prof. Judan dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya share. Terima kasih ke Bu Diana. Saya selanjutnya kembalikan ke Bu Diana. Ya, terima kasih Bapak Deputi. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Deputi bahwa prinsip-prinsip data untuk memenuhi standar satu data Indonesia, standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi. Dan saya salah satu yang sudah direksosek oleh tim yang di lapangan Bapak, dan memang rumah saya difoto, ditanyakan detail mengenai sosial ekonomi saya, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Deputi. Saya sendiri sudah mengalami gitu ya Pak Deputi. Lalu yang menarik di sini memang bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Judan dengan Pak Deputi bahwa adanya kolaborasi ini kita menjadi suatu pekerjaan yang untuk Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dengan Ibu Menteri Keuangan bahwa mencatat untuk membangun negeri. Ya, apapun yang kita lakukan adalah kita untuk membangun NKRI kita tercinta. Izin Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil beserta jajaran seluruh Indonesia, kami buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami meminta Bapak Ibu untuk raise hand, sehingga kami akan membuka co-host menjadi Bapak Ibu sehingga dapat langsung berbicara dengan Bapak Deputi. Monggo silahkan kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu Kepala Dinas beserta jajaran untuk langsung berdiskusi dengan Bapak Deputi bidang statistik sosial. Silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah raise hand? Oke, kita buka pertama kali Mas host untuk Bapak Nasir Adam, Bapak Kadis Polewali Mandan, Sulawesi Selatan ya Bapak ya. Monggo ya, silakan Pak Nasir. Sulawesi Barat. Silakan Pak Nasir. Monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana, kemarin kita ketemu di Kementerian ya. Saya udah kembali lagi ke sini. Mungkin pertama Pak Dirjen yang saya hormati, semoga tetap sehat, Pak Dir, Andi Kriamoni, para direktur, para Kasubdit, teman-teman para Kadis Capil, provinsi maupun kabupaten. Pada hari ini alhamdulillah kami dari Dukcapil Kabupaten Polewali Putih yang pertama. Ini merupakan salah satu kita punya silaturahim bagaimana bisa kita mempersatukan semua dengan OPDP lain tentang Capil. Secara mungkin Pak Dir, Pak Dirjen terkait mungkin dengan acara kita pada hari ini, kami sudah beberapa kali mengadakan rekrutmen dengan BPS, dengan beberapa Bapeda, perencanaan adalah bagaimana mungkin nanti ke depan kita akan menggunakan data Dukcapil menjadi bahan untuk rekrutmen. Karena saya lihat kemarin kami dengan BPS kemarin kita sudah pernah beberapa rapat sehingga perlu barangkali harmonisasi pendataan ini supaya dalam rangka format satu data atau Dukcapil satu data yang pertama. Yang kedua mungkin dalam rekrutmen ini mungkin nanti ada semacam pemilahan kependudukan. Misalnya begini Pak Dirjen. Ini kan Sulbar ini merupakan provinsi yang memang berperas penduduknya. Katakanlah Sulbar itu formal itu agak penduduknya memang hampir 30% dari penduduk Sulbar. Ini kan banyak konflik-konflik pendataan penduduk, apalagi menghadapi pemilu, pilkada dan pilpres memerlukan sebetulnya semacam katakan koordinasi beberapa OPD. Nah, tentu harapan kami bagaimana bisa mengkoordinasikan, mensinergikan semua OPD terkait dengan rekrutmen ini. Itu mungkin Bu Dana, pada hari ini kami sarankan Pak Dirtur, Pak Dirjen, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Izin Pak Ateng, ada dua pertanyaan bagaimana untuk harmonisasi satu data sehingga data Dukcapil ini sebagai bahan dasar untuk melakukan reksosek, setelah dilakukan perwilayahan seperti apa, karena memang bagaimana nanti dengan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang ada di masing-masing kabupaten kota. Monggo Pak Ateng.
Diana. Terima kasih Pak Nasir, Prof. Judan yang kami hormati. Di sini ada Pak Bintur juga. Pak Nasir, terima kasih kami menyambut baik dalam rangka untuk koordinasi komunikasi. Saya berharap karena tadi saya sebutkan untuk mengawal data ini akan lebih bagus pada small areanya, pada leveling kabupaten kota, pada leveling nanti RT, pada leveling desanya. Pak Nasir, saya berharap komunikasi terus dijalin dengan teman-teman BPS di kabupaten kota, sehingga nanti yang sudah kami lakukan pada level pusat, kami sudah sowan ke Prof. Judan, nanti ada namanya pemadanan. Pemadanan berdasarkan NIK Bapak Ibu semuanya, tolong setelah nanti dipadankan, barangkali saja ada data yang ada nanti di Dukcapil daerah, kemudian belum ada di BPS, dan inilah kita akan bersama-sama untuk mencek. Karena Bapak Ibu, pada saat kami melakukan pendataan Reksosek, data tersebut berdasarkan konsep keluarga terlebih dahulu. Yang berdasarkan kakak tersebut, kami menanyakan satu-satu di anggota keluarganya. Jadi kalau yang konsepnya BPS, kita akan mengetahui di satuan tersebut, di RT-nya, mana anggota keluarga yang masih dia domisili, mana anggota keluarga yang sudah pindah lebih dari 1 tahun meninggalkannya, walaupun masih ada di kakaknya. Jadi kalau nanti misalnya hasil rekapitulasinya, di data yang Reksosek misalnya ada penduduk itu 50, di Bapak itu ada 60, tidak apa-apa pada level kabupaten kota, karena berdasarkan de jure-nya ada 60, berdasarkan di yang domisilinya itu ada 50. Tetapi database-nya masih sama Bapak Ibu semuanya. Dan nanti pada leveling nasional data ini akan sama semuanya. Proses yang nanti untuk menuju tersebut otomatis harus bersama-sama antara teman-teman kepala dinas Dukcapil di kabupaten kota bersama dengan BPS. Saya izin ke Prof. Judan, barangkali teman-teman ada juga data yang kemudian mencoba dengan teman-teman BPS, ya kalau ini hal yang terbaik silakan, tetapi kami kerjasamanya secara global dengan Prof. Judan, Pak Dirjen Dukcapil. Bapak Ibu semuanya, karena itu tadi juga saya setuju ya Pak Nasir, kalau kita sudah bergandeng tangan, kita sudah bersama BPS dengan Dukcapil, maka harapannya tadi konflik-konflik yang berasal dari eksternal itu bisa kita minimalisir karena kita sudah bergandeng tangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian bagaimana keterlibatan KL yang lainnya. Tadi kalau leveling pusat, kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian yang memiliki data pemberdayaan sosial, data yang bantuan sosial, kemudian kami beberapa pairingkan PLN, termasuk data Dapodik juga, sehingga nanti akan satu data ketika kita melihat bagaimana data pemberdayaan sosial. Kami sedang merancang yang namanya platform untuk kemiskinan. Ini amanah tadi dari Bapak Presiden, karena bagaimana agar kita itu bisa untuk memotret kondisi kemiskinan pada leveling terkecil, sehingga program-program itu akan semakin bagus dan semakin tepat sasarannya. Itu terima kasih Pak Nasir ya, silakan lakukan kerjasama dengan teman-teman BPS di daerah, sehingga kita akan punya data dibangun satu data dari data small area. Demikian Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Ateng. Jelas ya Pak Nasir, dan tetap semangat untuk merasakan pelayanan serta kolaborasi bersama dengan BPS. Ini sepertinya ada hubungan juga Pak Deputi dengan yang apa disampaikan Pak Nasir. Pertanyaan dari Bolaon Mongondau Utara, Bolmon Utara. Apakah ada perbedaan basis data yang dipakai BPS dengan yang dipakai dengan Kemenko PMK? Karena data miskin ekstrim selain BPS, Kemenko PMK juga kasih keluar data, memberikan keluar data. Sehingga menjadi kebingungan kita, Bapak di daerah. Data mana yang akan dijadikan acuan? Demikian Bapak pertanyaan dari Bolmon Utara. Monggo langsung Pak Teng. Terima kasih Bu Diana. Tadi sesuai dengan judul kita, bagaimana kita mengarah ke satu data ya, diawali oleh ya terus dibangun BPS dengan Dukcapil. Demikian juga Bapak Ibu dengan data-data yang sifatnya untuk mencermati variabel kemiskinan. Nah, Kemenko PMK kemarin dengan data PKBKKBN-nya ya. Nah, nanti harapannya ketika nanti data Reksosek sudah ada,
harapannya semuanya itu akan menjadi satu data, Bapak Ibu semuanya ya. Karena kami sudah ada data taggingnya, kemudian kami ada foto orang miskinnya, kami semuanya. Dan ini semuanya kolaborasi. Karena kemarin harus ada percepatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim, targetnya 2024 itu 0%, maka diperlukan data-data tersebut untuk dapat mencermatinya. Insya Allah terus kami melakukan komunikasi dan koordinasi ya dari Bolmut. Saya pernah di Sulawesi Utara 2 tahun yang lalu, saya menjadi Kepala BP Sulawesi Utara. Salah kunjungan pertama saya ke kota-kota Mobago, Pak ya. Kunjungan pertama ke kabupatennya pada saat saya ke Sulawesi Utara. Jadi terima kasih dari Bolmut ya. Saya berharap juga mudah-mudahan komunikasi di leveling kabupaten kota juga terus bisa jalin ya Bapak Ibu, sehingga kita akan mewujudkan satu data kependudukan ya. BPS akan mensupport dengan beberapa data-data yang hasil kami Reksosek dan hasil lapangannya. Demikian Bu ya, Bu Diana. Ya, terima kasih Bapak Deputi. Bapak Ibu mungkin akan ada yang raise hand atau bertanya lewat kolom chat, kami persilakan. Ya Pak, karena kami kemarin kan izin Pak Profesor, kemarin ada teman yang sudah mendaftar IKD gitu ya, itu Indeks Kependudukan Digital. Data yang ada salah satunya ada data sebagai data miskin gitu Pak Prof. Ini yang kami juga bagaimana tentang hal ini, apakah bisa padahal teman kami itu tidak pernah mendaftar menjadi masyarakat miskin, tapi ada di dalam IKD-nya data miskin. Ini yang memang Pak Deputi yang kita juga nanti mungkin pendataan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, mencatat untuk membangun negeri ini memang benar-benar menjadi data yang bersih, yang data bisa dilaksanakan untuk pembangunan negeri kita ke depannya, sehingga data semakin akurat dan bisa dimanfaatkan untuk sebagai pelayanan publik kita. Mungkin ada yang disampaikan oleh teman-teman dari kepala dinas yang lainnya, atau izin Bapak Profesor Judan akan memberikan tambahan mengenai hal dimaksud. Monggo silakan Bapak. Iya, memang teman-teman tadi dari Belmong Utara yang disampaikan Pak Ateng itu sudah tepat. Kita kerja kolaborasi dan bertahap terus memperbaiki datanya. Kalau teman-teman tahu, data untuk penanganan kemiskinan itu kan terus bertransformasi dari data DTKS, kemudian data kependudukan kemiskinan ekstrim, dan seterusnya dengan menggunakan pendekatan desil 1, desil 2, ya, sampai dengan desil 4. Jadi prinsip yang kita lakukan adalah bertahap, perbaikan terus-menerus, dan mulai mengerucut pada satu data. Itu tambahan saya Mbak Diana, yang disampaikan Pak Ateng tadi udah tepat. Matur nuwun. Siap, nggih Bapak, terima kasih. Pak Deputi, ada pertanyaan lagi dari kolom chat, mungkin kita bisa langsung sampaikan ya Pak Deputi. Dari Sekdis Dukcapil Kabupaten Sula, Bapak Namri Alwi, bahwa bagaimana jaminan keamanan tidak terjadinya penyalahgunaan data oleh petugas lapangan, data masyarakat yang dikumpulkan oleh petugas lapangan, karena semua elemen data mungkin terkumpul sewaktu pendataan Reksosek di lapangan. Monggo Bapak Ateng. Terima kasih ya Bu Diana. Izin Bapak, sinyalnya mungkin agak terganggu Pak Ateng. Siap. Oh iya, mohon maaf sebentar ya. Ini biasanya gunakan di ruangan saya, ini pas. Pak Desta pakai Ibu Desta. Belum kedengaran ya Bu ya? Sudah terdengar. Ya, oke, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nandri ya, Pak Nandri. Pak Namri Alwi, ya siap. Iya, terima kasih. Dari Kabupaten Kepulauan Sula. Kepulauan Sula ya. Ya, Maluku Utara. Bapak Ibu semuanya, kami dalam rangka mengawal tadi kerahasiaan data individu, yang pertama prosedural. Sebelum teman-teman ke lapangan, kami melakukan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan itu berjenjang dari pelatihan instruktur nasional, instruktur intamanya, kemudian daerahnya, sampai dengan ke pelatihan petugas. Nah, di dalam pelatihan petugas ini, agar semua petugas menyamakan tentang tadi konsep definisinya.
Nah, di dalam pelatihan petugas ini juga kami menjelaskan bahwa teman-teman semuanya wajib menjaga kerahasiaan data. Bapak Ibu semuanya, nah setelah data dihimpun, data itu harus diserahkan ke BPS Kabupaten Kota dan dilakukan pengolahan. Pengolahan di leveling BPS Kabupaten Kota itu harus kita jaga dan kita juga ada kontraknya ke dalam kontrak di petugas tersebut. Itu yang kita lakukan untuk pengawalan dari sisi aspek kerahasiaan datanya. Kemudian ketika kami membangun tadi STIM juga, kami tentunya bekerja sama, kami juga melakukan komunikasi dengan BSN, dengan beberapa unsur yang terkait juga ketika kita mengawal keamanan data tersebut. Itu Bapak Ibu semuanya yang kami terus juga melakukan dalam rangka kita bersama-sama upaya untuk mengawal agar data tersebut bisa kerahasiaannya dan pengawalannya terus untuk dilakukannya. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya ya. Terus kita lakukan secara bersama-sama. Ya, Demikian Pak ya, Namri, Bu jangan khawatir Diana. Pak Namri ya. Siap Bapak, ini ada Ya. pertanyaan lagi dari Kabupaten Tabanan, Bali. Apakah pada level Dinas Dukcapil Kabupaten juga melakukan pemadanan data seperti yang dilakukan oleh pusat? Maksudnya oleh kementerian juga, Pak. Karena seringkali kami di daerah masih mendapatkan permintaan verifikasi data oleh instansi vertikal. Nah, demikian maksud ini. Ini yang mungkin pemadanan dilakukan, monggo Pak Ateng. Ini Prof Judan ya, ini Prof Pusat, ternyata Bapak menarik. Dirjen ini, mungkin untuk ke Bapak Dirjen ini, Bapak Iya. izin. Pak Dirjen, ini menarik nih Pak Dirjen pertanyaannya. Kami kalau di pusat sudah pasti ya Bu ya melakukan penadanan Siap, pasti tersebut. Bapak. Iya, tapi Prof Judan itu teman-teman di daerah juga bukan hanya dari Dukcapilnya. Tadi ada beberapa BPS daerah yang komunikasinya sudah sangat bagus sekali. Dia berharap sekali bagaimana kita memang di pusat lakukan pemadanan, tapi leveling 1 dijaga dulu Pak, dia katanya. Leveling 1 dijaga, kalau kami ada data, kami kan punya data, katanya padankan dulu. Nanti kalau kita sudah padan leveling daerahnya, dipadankan pusat kan semakin smoothing. Saya bilang, wah ini logikanya bagus juga, tetapi harus saya komunikasikan dengan Prof Judannya yang tadi di atasnya. Nanti kalau misalnya dari Prof Judan, leveling 1 agar data semakin baik, dilakukan misalnya pemadanan bagi teman-teman yang di kabupaten kota yang komunikasinya sudah bagus, yang sudah bersama agar enak. Nah ini juga agar teman-teman kan pede untuk dengan BPS-nya di bupati masing-masingnya. Ini loh bahwa BPS dengan Dukcapil sudah satu. Ini loh yang membuat bedanya tadi. Kalau kami berdasarkan data di KK, kalau BPS itu misalnya sudah ada yang domisili di daerahnya. Misalnya anak saya tinggal dulu aku tinggal di Pontianak. 2 anak saya kuliah ya, sudah 1 tahun meninggalkannya. Di KK-nya saya masih ada, otomatis anak saya de jure di sana. Tapi secara de facto-nya dia tinggal di wilayah yang lain. Secara nasional itu akan sama semuanya, Bu Dian. Prof Judan ini karena suara daerah nih Prof Judan ya, dan suara yang insya Allah ini positif juga nih untuk membangun satu data. Mungkin nanti saya juga pengen ini ya, Prof Judan nih. Ya, Mas Ateng, terima kasih Mbak Diana dan rekan-rekan semuanya seluruh Indonesia. Kita terus berkoordinasi pusat dan daerah, pusat dengan pusat, dan pusat dengan daerah. Nah, di saat ini, kebijakan nasional kita, berbagai lembaga yang memiliki institusi di pusat, itu dilakukan kebijakan satu pintu. Misalnya, pemadanan data dengan KPU. Itu KPU Kabupaten Kota tidak perlu ke Dinas Dukcapil karena pemadanannya dilakukan bersama-sama dari data center KPU Pusat. Nah, yang di BPS juga begitu. Data penduduk kita itu kan menggunakan kode referensi yang sama. Ada 2 kode referensi yang dipakai di data kependudukan. Pertama, kode referensi sebagai penduduk, itu namanya NIK. Yang kedua, penduduk kita semuanya berada di sebuah wilayah. Maka pada penduduk itu dilekatkan kode referensi yang kedua, yaitu kode wilayah. Kode wilayah desa, kode wilayah kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Nah itu pemadanannya sudah lebih mudah. Kita bisa melakukan pemadanan data di BPS sampai di tingkat kelurahan desa, dengan data di Dukcapil bisa dipadankan. Tidak perlu misalnya desa di Kota Mobagu,
desa di Gorontalo, Bone Bolango, dari BPS di Bone Bolango, kemudian dengan Dinas Dukcapil Bone Bolango untuk memadankan desa. Nggak perlu. Dari BPS pusat itu sudah bisa melakukan sampai ke tingkat desa karena kode referensinya sama. Nah, dulu kita tidak bisa melakukan itu karena kode referensinya belum satu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama rekan-rekan semuanya, bahwa Dukcapil dan BPS itu bekerja di hilir. Hulunya adalah administrasi wilayah. Ya, diberi nama provinsi dengan kode referensi kode wilayah provinsi. Misalnya, kalau saya tidak salah seperti di Jawa itu kepala 3, kalau saya tidak salah ya. 33, 32, 35, 36. Kemudian di Papua itu ada beberapa dengan kepala 9. Nah, sudah diatur kode wilayah di Papua, di Sumatera itu kode wilayahnya diawali dengan 1. Nah, ini yang kemudian kita samakan terus-menerus. Jadi rekan-rekan semuanya, agar kita bisa satu pintu, kemudian terkoordinasi dengan baik, yang ada instansi vertikal cukup dilakukan pemadanan data secara vertikal. Tetapi langkah operasional bisa dilakukan bersama-sama di tingkat lokal. Misalnya pendataan bersama. Itu yang kita lakukan antara Kemensos, kemudian Dukcapil Kabupaten, Dukcapil Pusat, Dukcapil Provinsi, Kemensos Pusat, pendataan disabilitas misalnya. Pendataannya dilakukan bersama-sama, karena yang tahu komunitas disabilitas itu teman-teman Kemensos. Nah, Dukcapil yang turun. Kemudian dengan Kementerian Desa, untuk pendataan sampai di tingkat desa. Kita bisa turun bersama-sama. Tetapi nanti datanya setelah terkumpul, terkonsolidasi semua di pusat, pemadannya bisa bareng seluruh Indonesia. Karena kalau hanya pemadanan di tingkat kabupaten, orangnya nanti dianggap tidak ada di kabupaten itu, dinonaktifkan, padahal orangnya sedang ada di daerah lain. Itulah fungsi konsolidasi data. Seperti itu Mbak Diana, Pak Ateng, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Ini sebagian besar bertanya tentang itu, Prof. Jadi Bapak Ibu jangan galau lagi dan dengan risau bahwa pemadanan data cukup dilakukan di Kemendagri, sedangkan Bapak Ibu tetap bisa melakukan langkah operasional untuk mendata bagaimana sesuai dengan masing-masing instansi vertikal yang ada. Jadi tidak lagi ada permintaan pemadanan data baik di provinsi maupun kabupaten kota. Izin Pak Deputi, ini ada pertanyaan simpel, tapi kayaknya agak menggelitik gitu Pak ya. Karena kalau saya sendiri sih tidak diminta KK, tapi mungkin ada di wilayah lain sewaktu Reksosek diminta KK. Apakah memang harus menyerahkan kopi kartu keluarga pada saat Reksosek? Itu Pak Deputi, pertanyaan simpel tapi memang ini untuk pendataan lapangan. Monggo Bapak. Jawabannya tidak boleh, Bu. Ya, KK hanya pada saat pendataan saja. Itulah kerahasiaan data kita. Tolak saja kalau dia minta, tidak boleh, Bu. Tidak ada di SOP kita. Ya, Bapak semuanya. Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ateng. Ini yang memang Bapak Ibu ketegasan, tidak usah diberikan KK karena yang mendata itu sudah membawa data dasar ya Bapak ya. Maksudnya diberikan itu di fotokopi ya Bu ya. Kita KK hanya mengetik saja. Pada saat kita datang teman-teman lapangan, tolong Ibu KK-nya kita menyamakan juga, meyakinkan sekali bahwa hanya memperlihatkan ya Pak. Iya, memperlihatkan. Kita mengecek pada saat pendataan ya, tatap muka. Tidak boleh dibawa atau di fotokopi. Itu aja Bu Din ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini Bapak Ibu ya, tidak boleh memberikan kartu keluarga kepada petugas pendataan, hanya memperlihatkan jika memang ditanyakan oleh petugas. Izin, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Bu Mawar, Dukcapil Penajam Pasar Utara, Kalimantan Utara. Izin bertanya, data kependudukan Dukcapil dengan data dari BPS tidak sama. Kenapa kadang-kadang tidak sama? Kenapa bisa seperti ini, dan data yang mana yang bisa dianggap satu data Indonesia atau kita bilang bahwa satu data untuk negeri? Monggo Pak Ateng. Terima kasih dari Bu Mawar ya. Alhamdulillah saya kemarin juga melihat ini ya beberapa waktu lalu untuk IKN Bu Mawar ya.
Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada saat sensus penduduk 2020 yang lalu kami komitmen ya BPS dengan Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil, melalui Prof. Judan, bahwa kami akan mewujudkan satu data kependudukan. Jadi Bapak Ibu, pada saat hasil sensus penduduk tersebut kami sudah melakukan pemadanan atau pairing data dengan data NIK di Dukcapil yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Judan. Jadi pada leveling nasional data pada bulan atau referensi pendataan yang sama itu akan sama datanya. Nah, kemudian terjadinya perbedaan data pada leveling kabupaten kota memang betul Bapak Ibu pada beberapa, karena yang kami tanyakan pada saat kami mendatangi sensus penduduk tersebut, apakah di dalam keluarga Bapak misalnya yang 5 tersebut ada yang tidak berdomisili di keluarganya. Jadi akan kami catat itu yang berdomisilinya. Nanti kalau dia tidak berdomisili di wilayahnya, misalnya tadi yang di Panajam Pasir, dia anaknya itu di Jogja sudah lebih dari 1 tahun. Maka dia nanti akan dicatat di Jogjanya, Bapak Ibu semuanya. Sehingga data yang de facto-nya ada di Jogja anaknya, yang di Pasir Panajamnya itu keluarga yang masih tinggal, demikian. Secara nasional itu akan sama, ya Bapak Ibu semuanya ya. Secara nasional akan sama. Nah, jadi sekali lagi hal-hal yang demikian mudah-mudahan kita bersama-sama memberikan apa ya kepada pemerintah daerah juga, kepada kepala desa. Konsep datanya kita sama. Kita BPS berdasarkan kakak kita. Demikian ya Ibu Diana, mudah-mudahan bisa bersama-sama teman-teman kita menjaganya. Database kita masih ada Bu Diana yang dari kakaknya itu. Siap Bapak. Ini masih ada waktu Bapak, ini agak menarik juga yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Judan bahwa bisa menindaklanjuti untuk pelayanan dari Muara Enim. Izin bertanya, apakah data Reksosek dapat di-share ke Dukcapil Kabupaten Kota? Salah satu contoh adalah seperti data difabel Bapak, sehingga Dukcapil Kabupaten Kota dapat menindaklanjuti dengan melakukan jemput bola perekaman dan penerbitan dokumennya bagi masyarakat yang memang difabel. Karena kita jika mendapatkan data untuk data-data difabel, kita akan jemput bola Pak Ateng untuk mendatangi dan kita memberikan dokumen kependudukan secara lengkap pada penduduk yang difabel itu. Monggo Pak Ateng. Terima kasih Bu Diana. Nah, pada saat ini BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan, pengolahan, dan insya Allah kami sedang membuat apa yang dinamakan platform. Nah, berdasarkan memang di Undang-Undang Statistik, BPS hanya bisa untuk data agregat atau makronya. Di wilayah desa berapa jumlah penduduknya, kemudian berapa yang miskinnya, berapa yang bekerja, dan sebagainya. Untuk data-data individu secara undang-undang BPS itu masih belum diperkenankan. Karena itu nanti ada yang dinamakan pengelola data yang sedang ini dimatangkan di dalam Perpresnya. Nah, nanti mekanisme bagaimana berbagi pakai, mekanisme bagaimana memanfaatkan data itu sendiri tentunya akan kembali berproses ya bagus semuanya. Karena Bapak Ibu, sekali lagi ini akan juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kerahasiaan data tersebut. Bersama-sama kita untuk menjaga kerahasiaan data, jadi proses-proses tersebut harus kita lakukan bersama. Ya Bapak Ibu semuanya, kami sedang berproses nih terus dengan kementerian lembaga yang terkait untuk dapat ke arah sana. Ya. Terima kasih Pak. Ini juga ada statement juga dari teman-teman kami dari Dukcapil Sragen. Terima kasih BPS yang telah melaksanakan pendataan Reksosek. Dengan ini, maka kami secara tidak langsung juga membuka kesadaran penduduk untuk memutakhirkan datanya. Dan otomatis mereka akan melakukan pemutakhiran data dalam kartu keluarganya. Karena banyak sekali Pak Ateng, karena nanti ajalah mutakhirkan data, padahal di kakak masih tamat SD. Padahal sudah kuliah anaknya, atau pendidikannya atau sudah cerai atau sudah kawin lagi, yang kadang-kadang tidak diupdate dalam kakaknya. Ini terima kasih katanya, sehingga dengan adanya pendataan Reksosek pun mereka secara sadar akan mengupdate kartu keluarganya dengan data yang terkini. Ini ada lagi Bapak izin dari Wira Gunawan.
Dukcapil Kabupaten Gunung Mas, bagaimana dengan BPS yang meminta konfirmasi kartu keluarga ke Dinas Dukcapil dikarenakan ada penduduk yang didata BPS yang data kakaknya tidak ada atau hilang atau rusak? Itu Bapak pertanyaan. Jadi petugas yang mengkonfirmasi ke Dukcapil Gunung Mas dikarenakan penduduknya ini memang tidak mempunyai data kakaknya hilang atau rusak. Apakah ada di dalam SOP di dalam pelaksanaan di lapangan? Terima kasih Bu Diana. Prof Judan makin ini ke sini makin bagus nih, makin senang pertanyaan Prof ya. Apresiasi sekali. Bapak Ibu semuanya, prinsip kami yang pertama tadi kan bersama-sama bagaimana menjaga kerahasiaannya. Nah, ketika nanti di keluarga itu tidak punya kakak, ya otomatis harus seizin di keluarga tersebut bersama-sama. Misalnya, yuk kita minta ke Dukcapil setempat agar kakaknya bisa untuk kita tadi ya dilihatkan ke petugas BPS, kemudian kami yakin menyalin kakak ke dokumen kami, dan baru kami akan menanyakan satu persatunya. Itu harus keluarga yang bersangkutan bersama-sama, artinya tidak boleh diserahkan ke petugas sepenuhnya, apalagi di fotokopi. Kami hanya untuk pengecekan dan menanyakan kembali terhadap yang kakak tersebut. Itu aja Bu ya. Ini kepedulian juga bagus ya, agar masyarakat menghilangkan ini kan kakaknya ya, membuat kakak. Oke, Bapak siap. Ini penegasan saja Bapak, karena di lapangan teman-teman yang melakukan pendataan di lapangan ini masih ada petugas yang minta fotokopi kakak, Pak. Minta petugas kakak. Jadi bagaimana dengan petugas BPS yang tetap meminta kopi kakak kepada penduduk di daerah kami? Apakah ada juklak bagi petugas BPS di daerah seperti yang Bapak Deputi sampaikan, bahwa kopi kakak tidak boleh diberikan pada saat registrasi? Mungkin izin Bapak, nanti atas arahan Bapak, petugas-petugas lapangan tidak lagi boleh meminta fotokopi kakak di dalam melaksanakan tugas pendataan di lapangan. Itu saja Bapak tambahannya, bahwa penegasan dari Bapak bahwa tidak ada penambahan pemberian fotokopi kartu keluarga kepada petugas lapangan BPS yang melaksanakan tugas pendataan. Betul Bu Din, sekali lagi penegasan ya Bapak semuanya agar bisa bersama-sama mengawal ini. Kakak itu kami perlukan betul sekali pada saat pendataan, tetapi kami perlukan pada saat pendataan saja. Jadi kalau datang ke rumahnya itu pendataan setengah jam, ya kami memerlukan kakak setengah jam atas sepengetahuan di keluarga tersebut. Kami menanyakan berdasarkan kakak, dicek kembali betul tidak anaknya domisili di sini, ini itu aja Bu. Kalau kakak di fotokopi apalagi dibawa tidak diperbolehkan, karena kerahasiaan data individu itu dijamin oleh undang-undang. Itu aja Bu Din, ini penegasan. Ya, terima kasih Bapak Deputi, karena waktu yang membatasi, sebetulnya masih banyak pertanyaan dan resen. Mohon maaf kita tidak bisa selesaikan pada hari ini. Nanti di lain waktu kita akan diskusi kembali dengan topik-topik yang baru dan lebih hangat lagi. Untuk sebelum closing statement, kami kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Iis Sumirah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak Deputi atas waktu, dan di sela-sela kesibukan Pak Deputi dapat hadir di dalam Dukcapil Belajar yang memang kita laksanakan setiap hari Jumat pukul 8 pagi untuk seluruh Kepala Dinas Dukcapil beserta jajaran di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Dirjen, Prof Judan juga. Mohon maaf ya kalau misalnya ada hal yang masih kurang atau beberapa hal yang lainnya. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, nanti akan ada closing statement. Sebelumnya kami serahkan kepada Mbak Iis Sumirah. Dari kami, Diana Anggreni, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semua. Monggo Mbak Iis. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Ibu Diana, yang telah memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Bapak Dr. Ateng Hartono, SE, MSI, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi bagi kita semua dalam menjalankan tugas serta amanah untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menutup acara,
Mohon berkenan kepada Bapak Dirjen untuk memberikan closing statement rapat kerja nasional pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Iis Sumirat, terima kasih Mbak Diana, Pak Andi, Pak Sesdijen, rekan-rekan semuanya, wabil khusus Pak Deputi Statistik Sosial, Pak Ateng Hartono, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu, insight, wawasan, pandangan, dan kalau bahasanya anak muda itu Mas Ateng, daging semua, isinya enak semua, dan ini mencerahkan kita menjadi hari Jumat yang penuh berkah, penuh ilmu. Dan ini Mas Ateng yang bergabung bukan hanya 980 sesuai yang tertulis di partisipan, karena satu ruang Zoom bisa untuk 10 orang, untuk 15 orang pada berkumpul di ruang rapat. Mudah-mudahan ilmu Mas Ateng ini menjadi amal jariah bagi Mas Ateng dan kita semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa kerja kolaborasi ini harus terus kita lanjutkan. Pusat, provinsi, kabupaten, kota sebagai satu kesatuan. Karena kita ingin Indonesia bergerak lebih maju lagi dengan berbasis data yang akurat. Reksosek ini akan terus-menerus dilakukan. Sehingga pelayanan publik kita lebih bagus, bantuan sosial lebih bagus, penanganan kemiskinan lebih bagus, penanganan stunting lebih bagus, based on data. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu ragu untuk bergerak. Misalnya, yang ada dulu, data de jure. Data de jure itu data berbasis data di dalam database kita. Cerminnya ada di KTP, KIA, KK. Itu data berbasis de jure. Nah, bagaimana data berbasis de jure ini? Inilah data dasar kita. Bagaimana kalau ada yang berbeda dengan di de facto? Nah, de facto itu ada dua hal. Misalnya mahasiswa, anak-anak kita yang sedang kuliah di IPDN. Itu de jure-nya ada di Palembang, de jure-nya di 4 Lawang, de facto-nya di IPDN. Nah, untuk penggunaan data berbasis Dukcapil yang dihitung tetap data de jure. Nanti BPS ada kebutuhan tertentu untuk data de facto. Boleh diikuti dengan data de facto. Jadi di tingkat lokal bisa terjadi perbedaan data de facto dan de jure. Tapi di tingkat nasional pasti akan selalu sama. Nah, sekarang kita juga sedang membedakan dengan luar negeri. Penduduk kita de jure-nya di dalam negeri, de facto-nya di luar negeri. Kita data di luar negeri melalui portal Peduli WNI di Kemenlu. Jadi teman-teman, Dukcapil kita ini sekarang bergerak terus bersama Kemenlu, bersama BPS, termasuk bersama Kemensos mendata penduduk rentan adminduk dan penduduk yang rentan adminduk dalam tanda kutip yang masih kita ragukan. Dia sebenarnya sudah punya NIK atau belum. Karena banyak yang mengatakan belum punya. Pengalaman kita turun di lembaga pemasyarakatan. Banyak yang mengatakan, pada saya menyaksikan sendiri. Penduduk itu mengatakan, saya belum punya database, Pak. Saya belum terdata dalam database. Dia ganti nama. Ini terjadi di Lapas Cipinang. Ya, ketika dia di-search biometrik, sidik jarinya dipasang, datanya sudah keluar. Pernah punya KTP. Artinya orang tadi berbohong. Nah, yang seperti itu, ujinya hanya bisa dengan uji biometrik. Jadi sidik jarinya dipasang di dalam alat kita, sehingga nanti bisa diketahui bahwa yang bersangkutan sudah punya atau belum. Dengan catatan dia harus sudah punya rekam KTPL. Nah, untuk penduduk penduduk rentan yang lain di daerah terluar, terdepan, terpencil, ya di hutan-hutan yang di kawasan hutan, maksud saya memang perlu tata kelola secara khusus, kita lakukan pendataan secara khusus, misalnya di Anak Dalam, suku Dani, di beberapa suku Dayak yang ada di pedalaman, kita memang harus membuka realitas itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ateng dan rekan-rekan semuanya, salam hormat dari kami semuanya, salam hangat untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dirjen. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami mengingatkan untuk besok jangan lupa mengikuti acara Dukcapil Menyapa Masyarakat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Dukcapil Belajar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi.
Saya Isunira, mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.